Jadi, Jadi, saya apa rekam nih? juga ya. Eh, Nah, acara ini bisa disimak lewat YouTube-nya Sakit. Pak Rifan. Lagi rumah Silahkan sakit. Kedeketan apa? yang enggak ya? yang Lagi belum sakit. subscribe ya, judulnya B3G gitu ya teman-teman. Lagi Silahkan rumah sambil sakit. sambil nunggu pembicara kita yang Iya, dahsyat ya. lagi di rumah Teman-teman sakit yang kata belum bapak. Nah, dengar. Iya, ini di rumah sakit. teman-teman yang belum apa namanya yang belum mohon izin ya suaranya saya mute ya gitu. Teman-teman yang belum subscribe silahkan ya kita saling memuliakan membahagiakan eh, apa namanya stalking YouTube-nya atau juga bisa nanti insya Allah acara ini direkam ya di direkam kemudian disiarkan langsung juga lewat YouTube-nya Pak Rifan ya beliau yang mengelola B3G. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sekarang udaranya begitu segar ya. Indonesia sudah musim hujan ya. Insya Allah ini rezekinya sama seperti kita nih ya. Dahsyat seperti air bah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin menyapa Pak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sareza. Bunda atau Ayahanda nih Sareza MD Tumin, kemudian Bunda Farida, Bunda Nur Aida dari Banjarmasin, Bunda Suhaya, Pak Rifan, Bunda Pipin Supina, Bunda Yeni dari Payakumbuh, AA, oh, AA nih AA siapa nih? Kemudian Bunda Siti Fatimah, kemudian Kak Inong dari Aceh, kemudian Satria Noci, Hendras Purwa, Purwanti dari Bali ya. Pak Nur Hadi dari Cianjur. Asli Cianjur, domisili Tangerang. Oh, Masya Allah. Sama nih Pak, saya juga Tangerang Selatan. Gitu. Baik, teman-teman, eh, kita buka dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sebelumnya kita membaca, mengirim Al-Fatihah dulu ya kepada guru-guru kita, spesialis kepada guru indah kita, Pak Nasrullah, dan seluruh keluarganya serta keluarga besar CTMR. Semoga Allah berikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan selalu, panjang umur, diberikan rizki yang berkah, manfaat, umur yang berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin sholihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Baik, tidak sabar ya teman-teman ya. Saya mau membacakan dulu profil dari pembicara kita yang luar biasa ya. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Khairiah Idris, saya CTMR juga teman-teman yang akan mendemani teman-teman ya menyimak ya ilmu-ilmu yang luar biasa dari pembicara kita malam ini. Pembicara kita malam ini adalah sosok yang luar biasa. Ternyata beliau seorang ASN ya, sama seperti saya. Cuma saya sudah resign. Beliau masih aktif ya di Jawa Timur. Siapa yang di sini yang dari Jawa Timur ya? Beliau tepatnya di Mojokerto. ASN-nya sejak kapan? Sejak 1992 sampai sekarang. Wow, sudah lama sekali ya, sudah senior. Artinya beliau sudah menguasai bidangnya. Beliau bekerja di bagian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Wow, ini sangat relate ya dengan kehidupan saat ini yang begitu banyak eh, apa bungkus permen ya bencana alam ya. Semoga ini menjadi ladang kebaikan beliau ya.
sebagai insan MR ya, bahwa rezeki ada di kemuliaan kebahagiaan orang lain. Semoga apa namanya menjadi amal jariah. Amin ya robbal alamin. Dan beliau juga aktif ya di beberapa bisnis seperti British Propolis, kemudian Dinar Khairul Rozikin, dan mengelola selain sebagai CTMR, beliau juga mengelola rumah Quran di rumahnya. Masya Allah, tabarakallah, barakallah Pak. Dan ini alhamdulillah ya, beliau setia dengan satu istri yang sangat luar biasa. Keren ya. Dan dikaruniai anak-anak yang luar biasa ya. Yang pertama itu sedang kuliah di Al-Azhar. Masya Allah. Al-Azhar Kairo ya. Kemudian yang kedua itu di Bandung sebagai Ustadz. Masya Allah. Barakallah. Dan yang ketiga sedang menjadi seorang tahfiz Quran. Menghafal Quran padahal masih SMP ya. Masya Allah. Barakallah. MTS kelas 2 tapi hafalannya sudah 2 juz. 7 juz. Masya Allah. Barakallah Pak Bushro. Ini membuat kita ini ya iri positif ya teman-teman. Even misalnya gue terima pun gue ngomong Dan mari teman-teman ya kita simak ya materi yang luar biasa dari beliau ya kaitannya dengan kemarin MLMC. Oh ternyata kita nggak ketemu ya Pak kemarin ya Pak. Begitu banyak orangnya ribuan teman-teman ya. Nggak sempat ketemu saya pun sesama Banten juga tidak sempat ketemu. Baik, teman-teman tidak berlama-lama, saya juga sudah tidak sabar ya menyimak dari beliau. Kita panggilkan pembicara yang sangat luar biasa, Pak Bushro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Alhamdulillah. Sudah siap, Pak? Insya Allah siap Oke, Bunda. siap ya. Kita semua sudah tidak sabar. Monggo, Pak. Silahkan waktu dan semuanya saya persilahkan ke Pak Bushro. Monggo. Terima kasih Bunda Ria. Luar biasa tepuk tangan untuk Bunda Ria host kita pada malam hari ini. Baru. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi surahli sodari wa yasirli amri wa hlul uqtadan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya doakan Bapak Ibu sekalian selalu dimuliakan dan dibahagiakan Allah dalam menjalani kehidupan selama di dunia ini. Pada malam hari ini sebenarnya saya tidak akan berbagi ilmu seperti bagaimana yang disampaikan oleh Bunda Ria tadi. Tapi saya hanya ingin bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan saat mengikuti milad ke-9 Magnet Rezeki di Ballroom Theater Jakarta kemarin, Jakarta Theater. Alhamdulillah sebenarnya banyak keajaiban kemarin yang Allah tunjukkan pada saya. Namun pada kesempatan ini karena waktu juga saya hanya akan cerita 3 poin keajaiban yang saya terima dari Allah ketika menghadiri milad MR yang ke-9 tahun ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ini nggak ada yang buka kamera, jadi saya nggak tahu ini gimana kondisi Bapak Ibu di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, Apa? luar biasa, dahsyat. Masya Allah. Insya Kemarin Allah, memang Pak. Ini sambil ya, merawat terumbu karang sepertinya, Pak.
Gitu. Tapi tetap Iya. fokus menyimak dari Pak Bushro. Kemarin itu sangat luar biasa. Eh, prosesi milad MR yang dahsyat di luar ekspektasi saya sebenarnya kemarin itu. Semuanya benar-benar di luar ekspektasi, mulai dari pendaftaran, keberangkatan, sampai ilmu yang saya dapatkan baik di dalam acara maupun di luar acara. Yang pertama keajaiban yang saya terima yaitu saya sempat dipertemukan oleh Allah dengan seseorang dan jalan bareng sama beliaunya mulai dari Jombang sampai ke Jakarta dan balik lagi ke bukan Jombang tapi ke Mojokerto karena saya harus turun di Mojokerto. Dahsyatnya apa? Ajaibnya apa? Beliau baru satu kali mengikuti camp di mana Cibinong kalau nggak salah, yang bulan apa itu. Baru sekali mengikuti camp Magnet Rezeki, camp offline. Namun demikian, beliau yang selama 13 tahun menggenggam luka beliau setelah mengikuti acara camp tersebut hanya dengan satu jurus, yaitu RFF, ikhlas dan ridho, luka yang beliau alami langsung berubah menjadi cahaya. Seperti judul milad kemarin, merangkai luka menjadi cahaya. Mana mau belikan mama obat? Itu keajaiban pertama yang saya alami, luar biasa. Padahal saya juga belum pernah ketemu sama beliau, baru kemarin itu ketemunya. Beliau daftar karena ya takdir dari Allah, karena memang Allah ingin menunjukkan keajaibannya. Dengan bertemu beliau, saya semakin yakin dengan ilmu magnet rezeki ini. Satu orang, padahal beliaunya di camp itu datangnya dengan cara dibujuk itu, dibohongi sama temannya, diajak temannya untuk healing katanya, tapi tidak boleh bawa anak. Ternyata diajak ke camp magnet rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Kayak dijebak gitu ya Pak, tapi dijebak dalam Iya, kebaikan. Keren, dijebak keren. dalam kebaikan. Dijebak dalam Dahsyatnya, keajaiban. Dahsyat. betul sekali. Dahsyatnya, hanya dengan datang sekali dan datangnya itu dengan tidak sengaja, mungkin juga dengan terpaksa. Kalau dikasih tahu dia akan diajak ikut MR, ikut seminar. Kemarin sempat datanya itu seandainya beliaunya yang mengajak ini jujur, mengajak ke acara seminar, kira-kira mau nggak berangkat? Dia jawab dengan tegas, pasti nggak mau. Tapi ternyata setelah ikut itu, saya tanyakan, merasa kecewa, marah sama teman, atau seperti apa? Justru merasa berterima kasih sama teman yang menjebaknya itu. Setelah mengikuti acara itu dan beliau langsung mempraktekkan ilmunya, yaitu ilmu RFF, ikhlas dan ridho, luka yang dia terima, yang dia alami selama 13 tahun, langsung hilang, langsung berubah menjadi cahaya. Itu luar biasanya, itu dahsyatnya, itulah keajaiban dari ilmu MR ini. Orang yang baru kenal aja dengan ilmu MR langsung mendapatkan keajaiban yang begitu luar biasa. Saya katakan ini luka. Luka itu sesuatu yang namanya
tidak menyenangkanlah bagi kehidupan beliau. Selama 13 tahun beliau memendam ketidaknyamanan dalam kehidupan beliau. Hanya dengan mengikuti camp offline di Jawa Barat waktu itu di Cibinong atau mana itu. Alhamdulillah pulang dari itu langsung selesai persoalan beliau. Langsung sembuh lukanya. Langsung berbinar-binar menjadi cahaya yang sangat-sangat terang. Dan alhamdulillahnya beliau juga luar biasa. Saya nggak bisa mengatakan, saya sampai speechless. Kan alhamdulillah perjalanan waktu itu dari Jombang ke Jakarta itu makan waktu sekitar 12 jam. Dan saya duduk bersebelahan dengan beliau banyak cerita tentang itu. Tentang luka beliau yang akhirnya tersembuhkan hanya dengan satu kali pertemuan di acara camp Magnet Rezeki. Itu keajaiban yang pertama. Itu yang mendorong saya untuk lebih semangat untuk siar ilmu MR ini. Karena mungkin banyak orang yang saat ini sedang mengalami luka, banyak luka. Namun sampai saat ini masih belum menemukan jalan penyembuhannya atau belum menemukan cahayanya dari luka-luka tersebut. Dan ilmu MR ini insya Allah bismillah akan merubah luka yang kita alami, yang Anda alami akan berubah menjadi cahaya dalam kehidupan ini. Dan itu keajaiban yang sangat luar biasa yang saya terima di pemberangkatan MR, Milad MR yang ke-9 kemarin, tanggal 10 November. Sedangkan keajaiban yang kedua, ini sama dengan SST, satu sama terhubung. Karena sebenarnya kemarin hari Senin tanggal 11 itu saya mau mengisi acara Zoom ini di komunitas TMR Jawa Timur dengan tema spiral keajaiban. Ternyata karena Allah belum berkehendak diundur acaranya menjadi tanggal 18. Setelah saya datang di acara Milad MR, saya baru menemukan apa itu kalau kata Pak Nas itu. Menemukan hikmahnya dari kenapa kok diundur ke 18 bukan Makna, 11 ini. makna, Iya, ya, menemukan makna. kebijaksanaan. Karena ternyata apa yang mau saya sampaikan, spiral keajaiban, ternyata Pak Nas juga sudah menemukannya itu. Tapi judulnya beda. Judulnya spiral kebijaksanaan. Kalau di Pak Nas, judulnya spiral kebijaksanaan karena merangkai luka menjadi cahaya. Dan cahaya ini adalah cahaya kebijaksanaan. Setiap kali ada luka dirangkai menjadi cahaya. Terus berubah menjadi cahaya, akhirnya menjadi spiral. Dan spiralnya itu adalah spiral cahaya atau spiral kebijaksanaan. Dan sebenarnya seperti itulah materi yang akan saya sampaikan tanggal 11 kemarin, yang nanti akan ditunda pada tanggal 18 hari Senin juga. Namun judulnya spiral keajaiban. Kalau di sini Pak Nas fokusnya pada 3 jurus, yaitu 3 jurus yang belum disampaikan pada sesi SHMR dan THMR. Dan ini nanti akan diadakan training lagi yang namanya MLMC, yaitu merangkai cahaya merangkai luka menjadi cahaya. Dan itu nanti
dari luka-luka yang banyak akhirnya menjadi cahaya-cahaya yang banyak, akhirnya terbentuklah sebuah spiral cahaya yang semakin lama semakin membesar. Akhirnya Pak Nas uh, menyebutnya sebagai spiral kebijaksanaan. Itu adalah keajaiban yang kedua yang saya terima. Kok ya tahu Pak Nas kalau saya sedang memikirkan tentang spiral. Pak Nas juga membahas ilmunya tentang spiral. Walaupun spiralnya beda, tapi maknanya sama. Karena di sini yang saya spiral keajaiban itu diawali dengan dosa atau perisai. Kalau Pak Nas diawali dengan luka. Karena setiap orang menurut Pak Nas itu lahir dalam keadaan yang punya kecepatan tertentu dalam perjalanan hidupnya. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu ada kejadian-kejadian entah itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang itu nancep dalam pikiran kita sehingga mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Disitulah Pak Nas memulai materi spiral kebijaksanaan. Dalam kehidupan kita itu kejadian-kejadian yang nancep di batin kita, nancep di bawah sadar kita. Kalau kejadian itu baik, maka itu menjadi positif deep anchor. Dan itu akan mempercepat laju perjalanan kehidupan kita. Namun apabila kejadian-kejadian itu tidak menyenangkan kita dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, maka itu akan menjadi deep anchor yang negatif atau negatif deep anchor. Dan itulah yang menghambat laju perjalanan kehidupan kita. Dan itulah yang perlu dilepaskan agar perjalanan kehidupan kita menjadi lebih cepat untuk mencapai tujuan. Disitulah Pak Nas menyampaikan ilmu RFF, yaitu ilmu release, forget, and forgive. Selain itu, ini luar biasa. Keajaiban yang ketiga ini, perjalanan 2 jam menurut pikiran manusia normal, perjalanan dari tempat milad kemarin, Bunda Ria, dari tempat milad ke Bandara Suta, itu menurut perhitungan teman-teman, itu di jam segitu, jam 6 sore, jam 6 petang, itu tidak cepat, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Apakah seperti itu betul, Bunda Ria? Iya Pak, kalau pas hari kerja biasanya jam segitu Pak. Cuma kadang bisa lewat tol gitu. Pak Busro nyampainya sore berarti ya ke Jakarta ya. Pulangnya, Bunda, Oh pulangnya dari pulangnya. dari ke bandara gitu ya Pak. Iya, Hmm. ke bandaranya. Itu informasi dari teman-teman perjalanan kalau jam 6 itu sampai sana pasti kemungkinan Iya, besar karena akan itu lebih dari jam 8. iya itu daerah padat kalau hari kerja. Tapi kemarin hari Ahad sepertinya tidak terlalu padat gitu. Alhamdulillah. Iya. Itulah Pak Busro kayaknya keajaiban. sekedipan mata nih sampai bandara. Kemarin perjalanan nggak sampai 1 jam, padahal harus mengantarkan dulu ke stasiun. Mengantarkan teman yang dari Tangerang itu ke stasiun dulu, baru ke bandara. Itu nggak sampai 1 jam. Oh, Masya Allah. Dahsyat.
Padahal informasi yang saya terima sebelum keberangkatan itu teman-teman banyak yang mengatakan perjalanannya lebih dari 1,5 jam, bisa-bisa 2 jam. Makanya waktu Pak Nas nggak selesai acaranya kemarin itu jam 5, dan jadwalnya cuma sampai jam 5, ternyata sampai jam 6. Iya, Itu teman-teman banyak yang doa semoga pesawatnya delay. iya. Sayang ya Pak ya kalau melewati nggak sampai selesai, Iya, betul. nggak ikut momen foto-foto CTMR gitu. Sayang banget. Itulah keajaibannya Bunda. Iya, Masya Perjalanan yang Allah. seharusnya 1,5 jam atau 2 jam tidak sampai 1 jam ditempuhnya. Padahal kita harus Alhamdulillah. mampir dulu ke stasiun yang jalannya juga penuh waktu itu ke stasiunnya. Justru dari stasiun ke bandara itu sangat lengang Iya, kondisinya. iya. Dan itu luar biasa sekali. Itu dahsyat sekali kalau menurut saya. Dan lebih dahsyatnya lagi, ternyata benar doa teman-teman dikabul. Pesawatnya delay ya Pak Pesawatnya Busro. delay 1 jam. Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Jadi dapat dua-duanya ya, ilmunya dapat, pulangnya juga aman. Iya, Nggak harus beli tiket itulah. lagi. Yang penting tenang Itulah ya Pak Bushro ya. Tenang, dahsyatnya ilmu memuliakan guru. MR itu. Dahsyat, dahsyat. Dahsyatnya ilmu MR itu. Padahal kemarin saya sudah mikir tentang solusi, Bunda. Solusi saya kan saya bawa teman perempuan. Kalau sampai ketinggalan pesawat, apa yang harus dilakukan? Saya mikirnya kalau kita nyewa hotel, nggak mungkin. Karena kita berlainan jenis, kita bukan mahram. Jadi nanti takutnya apa ya terjadi fitnah. Saya pikirnya malah ke Bundaria. Aku nanti telepon Bundaria mau nitip temen ini untuk tidur di tempatnya Bundaria. Ternyata Siap, di siap. sana nggak ketemu sama Bundaria. Masya Allah. Memang betul kata Bunda Ai. Kita tuh fokus ya, fokus ke ilmu, pengen menyimak Pak Nas. Waktunya begitu cepat ya Pak Bushro ya. Iya, Gitu. Cepet betul. sholat, sholat makan siang, udah langsung masuk kelas lagi gitu, masuk ruangan lagi. Iya, kalau lihat rundownnya sih kayaknya begitu aja. Tapi setelah ikut, Masya Allah luar biasa ya Pak Betul Busro ya. sekali. Gitu. Eh, Materinya juga kayaknya kita sudah sering menyimak gitu kan. Apalagi CTMR sudah terbiasa membawa. mm-mm. Tapi begitu duduk, tetap ada yang berbeda. Banyak sekali kejutan di dalamnya ya Pak Busro ya. Dahsyat. Yang terakhir itu kan ilmu baru, Bu. Yang terakhir itu ilmu baru yang di yang menjelang maghrib itu kan ilmu baru tentang spiral kebijaksanaan itu. Yang kita harus menulis persoalan di kertas Iya, merah iya. Iya. dan impian di kertas putih, kemudian kita bungkus kertas putih itu ke dalam kertas merah yang kita jadikan amplop. Iya, iya. Iya, kalau itu Itu kan di kalau awal, Pak. Itu di awal kan? mm, Oh ya, di awal, nulisnya waktu pagi, dibahasnya ah, siang ya. mm, Iya, dibahasnya siang. Tapi itu di situ judulnya juga, RFF, Pak. iya itu Daunnya itu loh, RFF, judulnya iya, RFF gitu. Jadi sampai ada CTMR. Wah, ini mah kita udah sering gitu. eh, Saya eh, bilang pasti ada yang beda. Ternyata memang dahsyat semuanya. Keren. kan metode penyampaiannya yang beda. Kalau biasanya RFF itu kan ini yang tadi itu yang perahu itu Pak Nas selalu melambangkan yang perahu itu. Nah, kita melepaskannya dengan sholat, dengan RFF waktu kita takbiratul ikram, Allahu Akbar ini kita lepaskan, kita RFF. Tapi kemarin kita melepaskannya dengan membuang amplop itu ke mana gitu, kita pasrahkan ke malaikat Allah. Jadi intinya kertas merah itu adalah persoalan dan kertas putih
adalah impian kita. Impian kita itu ada di dalam kertas merah. Jadi sama dengan di tafsirnya, di terjemahannya surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan, di dalam kertas merah, ada impian, ada kemudahan. Jadi itu yang saya terima kemarin itu. Jadi kita kalau mau menerima impian ini terwujud, mau menerima apa yang kita harapkan, maka kita juga harus mau menerima kertas merahnya. Kita harus mau menerima bungkus permennya kalau di ilmu MR itu paradox of candy. Jadi datangnya itu bersamaan, bukan apa namanya persoalan datang duluan baru dikasih solusi. Tapi datangnya itu bersamaan, cuma yang kelihatan baru kertas merahnya karena kertas putihnya ada di dalam amplop merah itu. Jadi itu luar biasanya keajaiban, salah 3 keajaiban yang saya alami kemarin. Bukan salah satu, karena ada 3 yang saya sampaikan. Yaitu dipertemukan dengan orang yang dahsyat, baru 1 kali ngikuti pelatihan MR, training MR. 13 tahun langsung berubah menjadi cahaya. Yang kedua, adanya SST antara milad dengan apa yang mau saya sampaikan ke teman-teman GTMR Jawa Timur. Insya Allah nanti tetap akan saya sampaikan, tapi nanti akan saya gabungkan materi yang dari saya dengan yang dari Pak Nas ini. Jadi jurus-jurusnya berarti ada penambahan nanti. Ini akan saya sampaikan tanggal 18 hari Senin depan ini. Dan keajaiban yang ketiga itu tadi perjalanan yang seharusnya 1,5 jam sampai 2 jam. Mungkin perjalanan hanya 1,5 jam kemarin itu ke bandara. Dan luar biasa banget. Alhamdulillah. Mampir dulu ya Pak. Iya, padahal mampir dulu ke stasiun. Itulah yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa diambil oleh Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Naria. Warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Pak, jangan berakhir dulu Pak. Ya. Dahsyat nih Pak Bushro, terima kasih banyak sharing testimoninya mengenai MLMC, merangkai luka. Apa? Merangkai luka menjadi cahaya. Oh ya, merangkai luka. Gimana tangannya Pak? Merangkai luka menjadi cahaya. Gitu, teman-teman. Merangkai luka menjadi cahaya. Masya Allah, dahsyat ya. Terima kasih Pak Busro atas semua testimoninya. Saya yakin masih banyak testimoni yang belum disampaikan nih oleh Pak Busro. Teman-teman silahkan, mumpung ada Pak Busro ini ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada para CTMR juga ya Pak Busro ya. Izin saya menyapa ya Pak Busro. Ada Pak Iman. Monggo Pak, kalau mau menambahkan ya. Kemudian Maaf, on the way pulang. ya, on the way pulang. Siap, fi amanillah, Pak. Kemudian Ya, Bunda Ai Habibah. Mangga Bunda, kalau mau ada sharing yang mau ditambahkan. Kemudian Bunda Rifan. Pak Rifan datang nggak ya kemarin, Pak Bushro? Saya nggak Belum ketemu datang tuh. juga. Belum datang ya? Oh. Iya. Iya. Iya, saya dengan B3G ketemunya hanya dengan Pak Ketua, Pak Gunggun, Pak Gun-gun, kemudian Pak Iman, sama Om Roni aja saya nggak ketemu tuh. Masya Allah. Kemudian ada Bunda Suprapti dari Tangerang, beliau CTMR juga. Masya Allah ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau mau ada yang mau di-sharingkan sambil menunggu.
Ini teman-teman kemarin yang hadir di MLC, oh ini ada Kak Inong juga nih dari Aceh. Kak Inong rencananya mau hadir, tapi hadirnya masih di dunia kuantum. Iya, aduh, menikmati saja dari jauh, Bun. Iya Kak Inong, tetap ya bahagia tanpa syarat ya Kak Inong. Harus ya. Keren, dahsyat. Ya, Bun. Kak Inong silakan kalau ada yang mau ditanyakan Kak Inong. Barangkali masih ada penasaran gitu kemarin. Aduh, kayaknya kok dipancing ngomong ini, pasti ngomong ini jadinya nih. Oke, izin ya. Baru tahu Kak Inong dari Bismillahirrahmanirrahim. Aceh ya. Iya, siapa? Ya, Bunda Bun. Baru Ai, saya Bunda Ai iya Habibah. Iya, Bun. saya Assalamualaikum tahu Kak Inong warahmatullahi dari Aceh. wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Masya Allah, Pak Busro keren, keren. Cerita cerita Terima ajaibnya kasih Kak keren. Iwan. Iya, Kak Inong jadinya melihat 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 saja bagaimana keajaiban kawan-kawan yang ikut di momen kemarin itu, eh, tapi ya terus ngambil hikmah ya. Wah, ternyata pelajaran yang didapat Pak Busro begini, yang dapat yang lain begini. Nah, ini yang nggak mudah didapat di tempat lain ya, Pak. Ya, ilmu yang diberi Pak Nas itu kan ilmunya sebenarnya ringan, tapi kitanya nggak ngerti gitu ya. Wah, ternyata ini ilmu loh gitu kan. Nah, tapi uh, intinya saya bahagia, saya ikut bahagia, Bunda Ria buat semua. Saya bahagia kawan-kawan yang bisa hadir dan juga menjemput keajaibannya ke sana. Ya itu Amin. aja sih, Getarannya Bu. nyampe ke Aceh ya Kak Inong. Oh, banget, banget. Ya, Ada kecemburuan pasti ya. Kecemburuan pasti ada. iya, iya. Masya Allah. Yang bahagia nggak apa-apa. Cemburu tanda cinta Kak Inong. Ya, Bun, gitu aja. Gitu aja dulu ya. Siap. Makasih. Makasih Kak Inong. Terima kasih. Ya. Semakin dahsyat, makin mulia bahagia. Bunda Ai Habibah, mangga kalau mau menanggapi atau ada pertanyaan Bunda Ai, kemarin gimana perjalanannya? Lancar semua? Alhamdulillah. Saya kan posisi izin ya, ini saya Ya, sharing juga. ya. Saya ke posisi dari Cianjur, Cianjur Berapa orang dari Cianjur Jakarta Bunda? tuh kalau Cianjur 3 orang. Alhamdulillah saya, anak saya, terus ada saya di eh, kan. Jadi alhamdulillah pertama saya kasihkan beliau itu buku Khairul Razikin dan beliau buka-buka terus dia sangat antusias, dia langsung konsep dan dia bawa kendaraan jadi saya juga ikut sama dia gitu. Izin suaranya Alhamdulillah nge-freeze ya? Atau di memudahkan saya aja ya? istilahnya. Halo, jelas? Iya, suaranya nge-freeze Bun. Oh gitu Kepotong-potong. ya. Atau di saya aja ya? Teman-teman Oh gimana? iya iya. Iya, iya. Nah, ini lancar. Sekarang Iya, kurang lancar juga. sekarang gimana? Sekarang lancar, tapi tadi pas saat Bunda cerita Oh kepotong-potong. gitu ya. Iya. Iya iya iya. Itulah Iya, keajaibannya. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Saya juga mendapatkan ya mungkin tidak sedahsyat Pak Busro ya keajaibannya. Tapi Masya Allah saya sangat bersyukur sekali kemarin ikut acara Milad yang ke-9 MR ya. Dari awal kami bersama-sama berangkat bertiga dengan anak dan seseorang yang memang beliau itu sangat membantu sekali dalam syiar dalam akan yang sebenarnya saya kan baru ya di CTMR dan saya masih
belajar gitu untuk betul-betul mensyiarkan ilmu MR sebagaimana yang diamanahkan oleh Ustadz Nasrullah. Saya dipertemukan kepada beliau, namanya Ibu Hajah Nina. Beliau itu sangat antusias dan menyediakan tempatnya untuk mengadakan kajian MR tiap bulan. Nah, kemarin ikut beliau itu, dan dia itu sempat di perjalanan gini. Saya kan duduk beda gitu ya, CTMR dengan reguler gitu. Sempat dibicarakan, ternyata ketika di pendaftaran saya dikasih tempat duduk CTMR 3 gitu kan. Saya bilang, ini saya cuma satu. Kan ibu itu di daftarannya 3. Jadi saya dikasih 3, akhirnya tuh duduk di CTMR. Saya ajukan lagi ke Pak Agus waktu itu. Pak Agus, ini saya dikasih 3. Ya udah nggak apa-apa Bu, dimanfaatkan aja. Jadi saya tuh bisa sama-sama lagi gitu duduknya, Masya Allah. Terus sebagaimana yang diungkap oleh Pak Bushro ya, materi Ustadz Nasrullah itu, saya selalu apa yang disampaikan Ustadz Nasrullah kemarin itu dengan ML mengurai luka menuju cahaya itu, Masya Allah, bagi saya itu sangat-sangat ini sekali ya. Hampir semua kan manusia itu mempunyai rangkaian luka gitu ya. Dan kemarin itu begitu mengena, khususnya pada saya yakin semua yang hadir kemarin di milad itu merasakan yang sama gitu. Jadi kita itu Masya Allah ya, kita akan bagaimanapun juga cahaya itu akan menanti kita gitu. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi tidak ada lagi kata kita merasa bagaimana gitu ketika itu Allah maha segala. Dan kemarin itu kan Ustadz Nasrullah, yuk kita kembali lagi pada Al-Quran, tempatkan lagi Al-Quran sebagaimana mestinya sebagai pedoman kita dengan cara garfutala itu. Jadi jangan sampai kita melepaskan Al-Quran. Nah itu saya sangat dengan apa yang disampaikan Ustadz Nasrullah itu. Tapi terus terang ya, ini materi yang kemarin oleh Ustadz Nasrullah itu bagi saya tuh masih perlu mengkaji lagi, belajar lagi, karena dari awal ayat yang disampaikan nurun ala nur gitu kan, cahaya di atas cahaya itu, Masya Allah, dan kita harus sama-sama, bagi saya terutama ini harus terus mengkaji lagi, dan belajar lagi, apalagi kita akan menyampaikan lagi kepada banyak orang tentang ilmu MR ini. Mungkin seperti itu Bunda, dari saya mengenai kemarin uh, acara milad ini dan materi-materi Ustadz Nasrullah ini. Alhamdulillah, pokoknya saya juga sama di perjalanan itu sangat dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sangat bersyukur. Walaupun saya tuh udah selesai acara, saya tuh masih betah aja, betah di lokasi itu sampai rasanya pengen terus aja ini. Sampai saya berfoto lagi di luar gitu kan dengan Ustadz Nasrullah. Saya kan berlama-lama dengan di musola, ada kenalan dengan Ibu Nur yang tinggal di Jakarta. Beliau cerita keajaibannya segala macam. Masya Allah, rasanya tuh pengen berhari-hari deh ketemu dengan Pak Bushro. Saya tuh di benak tuh pengen, aduh, ini di milad ini nanti pengen ketemu ini gitu kan. Kita silaturahmi gitu. Rasanya nggak sempet kita itu karena kita fokus ke acara dan materi Ustadz Nasrullah yang Masya Allah, tabarakallah, sangat dahsyat sekali. Mungkin itu Bunda. Mudah-mudahan kita semuanya ya sehat dan dipanjangkan umur Amin. sehingga di milad berikutnya kita bisa ketemu lagi. Amin, Mungkin amin itu ya Rabbal Alamin. Bunda. Masya Allah, Mohon dahsyat sekali Bunda Ai. maaf. Walaupun tidak bertemu, insya Allah tetap satu sama terhubung ya Bunda. Betul. Iya, Gitu. Kita kan kalau kita berada di kolam energi yang sama, semoga betul. kita tetap Bismillah. berada di kolam energi berlian. Betul Bunda, saya setuju bahwa materi MLMC kemarin tuh perlu dikaji ulang. Iya, Dengan pembukaan ayat Quran surat Nur ya, Nurun ala Nur. iya, Eh, Menurut para ulama sebetulnya
kita itu teman-teman izin sedikit ya Pak Busro ya gitu, meluruskan saja gitu ya. Ya, Kita itu tidak akan bisa mencapai cahaya Allah tanpa cahaya Rasulullah gitu. Jadi Betul. ada beberapa guru juga mengatakan yang disebut nurun ala nurun itu bukan Allah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kita itu lepas lompat langsung kepada Allah saja gitu. Makanya alhamdulillah kita sebagai umatnya Rasulullah diberikan fasilitas untuk membaca sholawat sebanyak mungkin ya. Itu adalah dalam rangka menjemput cahaya yang berasal dari Rasulullah. Kan satu-satunya manusia yang diberikan cahaya oleh Allah itu adalah Rasulullah gitu. Sallallahu Bahkan alaihi wasallam. bahkan apa namanya terjadinya alam semesta ini berkat dari nur, Nur Muhammad gitu. Jadi nurun ala nurun itu adalah Nur Muhammad itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa Semua sallim dengan adanya MLMC ini kita menjadi pribadi yang semakin cinta kepada Rasulullah. Jangan langsung ke Sallallahu Allah ya teman-teman ya. Itu alaihi saya ingatkan lagi, jangan langsung ke Allah tapi ke Rasulullah wasallam. dulu gitu. Kita banyak belajar dari kejadian kalau kita langsung ke Allah. Nah, untuk bilang min dalik ada seperti kita kalau iman kita belum siap ya mungkin teman-teman pernah dengar nah yang kasus Lia Eden ya gitu. Jadi sholat tahajud dia merasa mendapatkan cahaya dan dia merasa cahaya ini adalah cahaya dari Allah melalui Jibril gitu loh. Dia tidak ingat bahwa Rasulullah lah yang bisa membuat kita seperti ini gitu. Jadi Rasulullah itu belum meninggal, Rasulullah masih hidup bersama kita. Insya Allah semoga beliau juga hadir menyaksikan kita semua malam ini. amin, Semoga malam ini menjadi malam penuh cahaya yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya gitu ya teman-teman ya. Gitu. amin. Jangan Alhamdulillah. khawatir, Bu Daria, Ya. karena tiap acara eh, MR yang Mm-mm. dibawakan Ustadz Nas Mm-mm. selalu mengadakan sholawatan dulu. Iya, kalau Pak Seperti Nasnya sih kemarin kan kita Pak juga, Nasnya sih iya, paham ya Pak Busro, tapi kita ini loh, kita makanya Pak Abus kan kemarin di grup WA grup sebetulnya ini ilmu tingkat tinggi gitu kan. Iya betul. betul sekali. Jadi Masya Allah dosa kita masih banyak gitu kan. Iya, Gitu. Nah Masya Allah. keajaiban Kak, gimana caranya supaya kita ini ibaratnya kan maintenance ya Pak Busro ya. Setelah kita Betul, Kak. mendapatkan meraih, kemudian kan kita perlu maintenance, menjaga, memelihara. Nah, bagaimana menjaga memeliharanya itu adalah dengan kita kaitkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi tetap melalui harus, walaupun tidak disebut ya, tetap harus melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Beliau adalah manusia yang luar biasa. Nabi Adam saja membaca sholawat. Padahal Rasulullah belum diciptakan menjadi manusia, ya. Tapi Nabi Adam dan para malaikat itu sudah membaca salawat kepada nur cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Ya, alaihi Bukan wasallam. berkah. hanya Nabi Adam, Bunda. Justru Allah pun bersalawat kepada Rasulullah. Ada di Ya, Quran itu. betul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Ala nabi. Nabi. Iya, jadi Setelah itu baru penting, kita yang disuruh sholawat. ya penting untuk kita selalu ingat kepada Rasulullah, gitu. Saya masih ingat tuh kata-kata Pak Nas di grup tuh Pak Bushro yang mengatakan saya Betul, gemes greget, itu ya. agak greget Ya, gitu ya. greget dan Mengapa gemes. greget? Ternyata ada yang belum menggunakan ilmu magnet rizki secara utuh gitu loh. Nah, itu itu celahnya tuh ada di situ gitu. Jadi tetap harus ingat kepada Rasulullah SAW. Karena kita sebagai manusia perlu sosok ya kan, perlu sosok manusia. Siapa sosok manusia itu? Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah gitu ya. Mm. Itu besok yang akan saya bahas di kajian Ya, Pak Jawa Busro. Timur. Mm-mm. Tolong titip Insya ya Pak ya. Allah. Ingatkan untuk kita tidak bisa lompat ya, kita tetap harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu supaya hati kita tidak ada ujub gitu. Garis kebenaran itu tipis-tipis Pak. Betul, Gitu. betul Masya sekali. Allah. Gitu. Betul. Perlu di-maintain, perlu dipelihara dengan sholawat tadi. Dan seperti Pak Busyro katakan, di Al-Quran juga dikatakan bahwa Allah juga memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah
itu juga berarti Allah memberikan contoh kepada kita cara memaintain agama kita, memaintain iman kita itu adalah dengan cara banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Sallallahu. tanpa kehadiran Rasulullah kita itu buta, gelap, tidak akan bisa apa-apa hidup di dunia itu. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini MLMC ini izin saya menambahkan ya kalau teman-teman menyimak era cognitive science. Nah, ini mengarahkan kepada era cognitive science, Pak Bushro. Apa itu cognitive science? Itu intinya berpikir secara holistik gitu. Jadi kembali karena kita dan energi dan itu menyatu. Itu di situ ada nanti karena kecerdasan kita itu bukan di otak tapi adanya di sel dan sel itu yang perlu kita install terus dengan cahaya Al-Qur'an, cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Alhamdulillah. Mangga. Oh, ini ada Kang Triji ya. Kang Triji, mangga nih. eh Ditunggu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iman, maaf terkait yang disampaikan Abah Busro dengan Bunda Khairia. Kemarin saya ketemu dengan dua orang yang sangat luar biasa, Bunda Khairia sama Abah Busro ya. Kita Alhamdulillah. nongkrong gitu. Habis itu Alhamdulillah. kita nggak ketemu lagi ya, Kang. Ketemu lagi. Iya, gitu. Untung sempat foto-foto. Foto-foto alhamdulillah. Kemarin materinya sangat luar biasa, dahsyat, sangat menyentuh dan dapat insight-insight yang baru yang saya dapatkan. Yang awalnya maaf datang, BTS, RFF, udahlah gitu ya. Berpikir saya tuh, berpikir oh itu materinya cuma ini udah gitu. Cuma saya berbicara qadarullah dulu ya. Saya tuh daftar, begitu daftar ternyata sudah di closing, sudah tutup. Dan harganya tuh khusus CTMR ya, mungkin udah pada tahu. Begitu mau gitu kan, ternyata sudah close, nggak bisa. Ya sudahlah gitu, nggak berpikir Saya juga lagi. nggak bisa kalau itu, Kang Friji. Itu cuma Iya, 1,5 jam waktu pendaftarannya sore. iya gitu. Sudahlah, saya nggak berpikir Buka, lagi udah gitu. tutup gitu. Iya, cuma masih ada energi baitullah kayaknya. Cuma ya Allah hadirkan saya di MLC gitu. Saya pengen ketemu sahabat-sahabat gitu. Semua. Tiba-tiba satu hari sesudah perpulangan dari Korwil WA gitu. Kang, ini ada 2 tiket. Yang satu nggak bisa hadir karena lagi posisi penyembuhan. Satu lagi emang ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Ya sudah saya ambil gitu. Akhirnya saya ambil, dapat dari sana berangkatlah gitu. Begitu datang ke sana banyak jadi wah gitu bukannya jadi gitu jadi wah gitu energinya gitu, energi luar biasa didapat gitu. Apalagi saat kita melepaskan ya Penuh dengan dengan Gusti kejutan. masuk ke dalam bioskop, masuk ke dalamnya gitu, di apa ya divisualisasikan gitu, benar-benar dasar. Padahal saat itu saya energi sangat-sangat terkuras gitu. Rabu pulang Hari Rabu pulang itu jam 11, setengah 1 nyampe rumah, setengah 1 beres, setengah 2 saya agak kebablasan, setengah 6 bangun, sholat, langsung ke sekolah dengan kondisi yang masih tidak bagus. Hari Kamis prepare, hari Jumat, Sabtu itu saya ada camping pendidikan dasar full, tidak efektif tidak efektif untuk tidur gitu karena ada kegiatan camping di sekolah. Udah beres, baru hari Ahadnya setengah 2 bangun, jam 3 setengah 4 udah berangkat ke teater Jakarta gitu. Di sana tapi ya kadang-kala ya mata kadang-kala tidak bisa itu kan karena berbicaranya hak, mata pengen diistirahatkan. Tapi diikuti didapat sebuah ilmu yang sangat luar biasa, energi yang sangat
sangat luar biasa bahwa apabila kita ada perasaan ridho gitu, menerima, ikhlas, maka energi itu akan jauh lebih tinggi. Yang saya dapatkan energi yang jauh lebih tinggi dan masuk kepada puncak keajaiban gitu, masuk pada keajaiban-keajaiban gitu. Dan saya lihat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana para para wali-wali Allah gitu. Saya berbicaranya ke sini dulu, tidak berbicara kepada Rasulullah karena terlalu begitu sempurna gitu. Wali-wali Allah, guru-guru ngaji yang saat ini dia siarkan ngajinya di madrasahnya gitu lillahi ta'ala, dia tidak meminta apapun ujroh kepada santrinya di kampung-kampung gitu, masih ada seperti itu. Tapi saya perhatikan dalam kehidupannya, ya Allah, Allah berikan ketenangan, kenyamanan, apa yang engkau butuhkan aku yang tutupi gitu, apa yang kau inginkan aku berikan dengan caraku bukan dengan caramu gitu. Saya perhatikan seperti itu, akhirnya saya berpikir, ya Allah, benar gitu, bahwa dikala kita udah serahkan kepada Allah, maka Allah yang akan mengurus kita semuanya gitu. Jangan mau kita menyerahkan tapi dipikirkan kembali gitu. Masa sih gitu? Ya Allah, saya pengen ini gitu. Udah gitu kadang dipikiran lagi, masa sih bisa? Nah, itu seolah-olah kita mengcancel apa yang menjadi haknya Allah gitu. Kata Allah akan berikan kepada saat kau berikan, tapi kau minta lagi, ya sudah kau aku berikan lagi, kamu sanggup tidak, gitu gitu. Dan saya rasakan hal itu yang terjadi itu, saya berbicaranya luruskan, jangan berharap apapun kepada makhluk, cukup berharap kepada Allah saja gitu, dengan benar-benar ikhlas, walaupun kadang-kala ya maaf cetemer juga ya manusia gitu, dirasakan bahwa dikala kita benar-benar tulus ikhlas sudah tidak ada modus gitu, tapi benar tulus, Allah benar-benar berikan jalannya dan berikan yang tidak disangka. Itu yang saya rasakan seperti itu, dan materi kemarin itu membuat saya lebih mantap untuk lebih memantaskan lagi, untuk mengupgrade keilmuan lagi dalam dunia keikhlasan, kerelaan kepada Allahnya itu benar-benar harus di Keridoan, apa ya, dikaji keikhlasan ya, dan diteliti keridoan. lagi gitu, sampai mana gitu, diritualkan kalau bahasa apa ya Riyadhah. itu mah ya, seperti itulah, Iya, seperti iya. itu gitu, dan benar gitu saat di sana seperti itu, dan saya rasakan gitu kemarin luar biasa dahsyat gitu. Dan materinya saya nggak foto juga, hanya satu dua tiga empat lah, orang lain mungkin banyak fotonya, materi. Yang penting saya ngambil inti-intinya dari semua itu adalah kembali kepada keikhlasan, keridoan apa yang Allah tentukan. Kalau kita sudah menerima hal itu, siap-siap dapatkan keajaiban dengan caranya, bukan dengan cara kita. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wow, Warahmatullahi Dahsyat, wabarakatuh. dahsyat. Terima kasih Kang Triji, keren banget melengkapi materi malam ini ya. Betul, sangat-sangat setuju apa yang dikatakan oleh Kang Triji bahwa apa namanya, materi intinya itu adalah tentang keriduan dan keikhlasan, seperti yang sudah dilakukan oleh para waliullah ya. Dan waliullah itu tidak jauh-jauh gitu. Ada di sekeliling kita, yaitu para guru ngaji ya, para di di tengah era modern saat ini ya, sempat kita ini tidak memperhatikan para guru ngaji di kampung ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat penting, dan saya merasakan sekali Magnet Rizki ini adalah komunitas yang bisa menampung gitu. Yang bisa menampung orang-orang yang mengabdi kepada umat. Nah, gimana caranya mereka bisa melanjutkan ibaratnya karirnya secara profesional, secara termaintain ya di komunitas ini gitu. Makanya Masya Allah ya, Barakallah. Dan saya termasuk yang saya sudah terbiasa masuk berbagai macam organisasi. Ketika melihat Magnet Rizky ini saya langsung cling gitu. Ini adalah
this is my dream gitu ya. Ini adalah jalan keluar. Makanya saya di grup CTMR pun saya mengatakan bahwa saya melihat bakalan ada sejarah baru yang sejarah komunitas baru yang akan memperjuangkan sejarah NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi Islam lainnya di era modern saat ini. Jadi mungkin teman-teman menyimak yang kemarin hadir atau yang tidak hadir ya, menyimak, oh Magnet Rizky, ya udah tahu begitu. Intinya ikhlas dan ridho, tahulah ini sudah sering diajarkan oleh orang tua kita gitu. Kita juga sering mendapatkan nasihat. Ulama-ulama juga banyak yang ngomong seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Kita ini kadang, eh, merasa, merasa sudah. Tapi ketika teman-teman belajar, ya, mulai dari kajian yang free, ya, atau di Telegram Pak Nas, atau di YouTube juga banyak gitu. Ya, ibaratnya teman-teman baru melihat dari luar gitu loh. Nah, kalau teman-teman mau serius, ikuti eh, online-nya ya, baik hybrid ya, nanti kita akan mengadakan SHMR di bulan Desember ya bersama para CTMR. Ini juga mohon doanya akan masuk rekor muri teman-teman ya. Setiap mengadakan itu hampir 100 titik teman-teman gitu. Atau lebih dahsyat lagi bertemu secara offline bersama Pak Nas ya. Seperti yang Pak Busyro katakan tadi, bertemu dengan orang-orang yang SST ya Pak ya, dari Jombang, Pak Busyro dari Mojokerto, beliau dari Jombang, Allah pertemukan dalam perjalanan ya. Ternyata itu membuka membuka keajaiban-keajaiban selanjutnya itu untuk Pak Busyro. Kemudian Pak Busyro juga menyampaikan di sini ya, semoga itu menjadi amal jariah beliau ya. Ya ini di era informasi yang begitu banyak berita teman-teman, pilihlah informasi berlian ya. Semoga informasi berlian itu, data dan informasi berlian itu kita dapatkan di komunitas Magnet Rizky bersama para CTMR ya, yang sudah tersebar banyak sekali. Kemarin itu tidak semua CTMR hadir, tapi banyak banget ya Pak Busyro ya, foto-fotonya itu Masya Allah luar biasa itu. Ya, semoga Allah ridho dengan apa komunitas ini ya. Amin. Dan tentunya dan ini adalah maha adilnya Allah teman-teman, tidak perlu harus baca Qur'annya lancar dulu ya. Tidak perlu harus ilmunya banyak dulu. Cukup teman-teman ikut di sini, ikut mencintai komunitasnya. Insya Allah akan Allah catat. Kita bareng-bareng masuk surga dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin ya. Karena itu yang kita impikan, yang kita dambakan adalah merasakan surga dunia dan akhirat. Gitu ya. Dan semoga kita semuanya menjadi Islam rahmatan lil alamin ya. Amin ya Allah ya Masih, Rabbal Alamin. apakah sudah dekat? Belum. Masih belum dekat ya. Kenapa? Karena kita namanya rahmatan lil alamin itu kan harus menyentuh semua, tidak hanya orang Islam, tapi semuanya. Orang-orang yang belum Islam pun harus kita rangkul juga, kita sentuh juga gitu. Nah, sekarang untuk yang ini, yang antar Islam aja kita masih belum ya. Jadi insya Allah ini komunitas ini baru dan akan makin berkembang lebih dahsyat lagi ya. Pak Nas kemarin MLMC itu bagi saya adalah eh Pak Nas seperti menunjukkan karya-karya beliau bahwa spiritual meter titik keajaiban itu kan ada di +5 ya Pak Busyro ya. Itu. Betul. Sebelum +6 kita menuju +5 dan +5 itu adalah intinya adalah tentang karya gitu. Dan MLMC kemarin itu adalah apa seperti pameran karya Pak Nasrullah gitu loh. Masya Allah luar biasa dahsyat. Begitu banyak karya gurunda kita Pak Nasrullah gitu. Semoga Allah angkat selalu derajatnya dunia akhirat ya. Amin. Allah jaga Amin selalu ya Allah. beliau ya, dan juga kita semua. Gitu. Dan apa namanya yang paling eh, di akhir itu testimoni dari Gramedia ya Pak Bushro ya. Gramedia mengatakan, saya tuh sama seperti Pak Nas, pengamat sosial teman-teman. Saya ingat tahun 2022, 2020-an ya, Gramedia itu sebetulnya sudah di ujung tanduk teman-teman.
sudah mau, saya juga ada beberapa teman-teman yang bekerja di Gramedia, mereka pada resign gitu, udah siap tiarap. Tapi ternyata teman-teman diangkat dengan buku rahasia Magnet Rizky. Masya Allah, Barakallah Pak Nas. Saya merinding saya Pak Busro. Allah, pantes ya kalau beliau itu diangkat derajatnya begitu dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Begitu banyak itu. Dan sekarang masuk ke Jakarta Teater. Jakarta Teater itu bukan tempat yang murah, teman-teman ya. Jakarta Iya. Teater itu tempat yang elit. Hmm. Di situ biasanya yang biasa mengadakan acara di Jakarta Teater itu adalah artis-artis papan atas. Teman-teman lihat, itu sebetulnya gedung bioskop, tapi tempat duduknya nggak teater ya Pak Bushro ya. Tempat duduknya ini gitu, nyaman gitu kan, nyaman. Kalau teater kan nggak nyaman kan, kita harus naik ke atas gitu. Tapi itu di situ, saya lihat sound systemnya juga di atas banyak banget. Jadi Jakarta Theater itu teman-teman boleh googling, itu adalah bioskop pertama di Indonesia gitu. Jadi heritage yang sangat luar biasa. Jadi ketika Magnet Rizky bisa menguasai Jakarta Theater, makanya saya kemarin semangat lah, ayo semangat. Oh ya, saya testimoni juga nih Pak Bushro. Ternyata Siap. saya ikut Magnet MLMC kemarin jatuhnya gratis, Pak. Wah, Gratis pokoknya dahsyat. ada ceritanya gratis itu. Ya Allah, pada saya itu, wah Masya Allah kok bisa begini gitu. Keren deh gitu. Masya Allah ya. Kemudian sama seperti Pak Busro, pulang juga saya dimudahkan. Ada yang mengantarkan saya langsung ke stasiun karet. Dari stasiun karet langsung saya duduk. Sampai stasiun Pondok Raju langsung dijemput sama anak. Jadi tinggal duduk-duduk aja tuh. Duduk diam rezeki datang gitu ya. Heeh. Jadi Masya Allah ya. Alhamdulillah kita sudah berada di komunitas yang sangat tepat ya. Tidak apa-apa, dosa kita masih banyak, perisai kita masih tebal. Insya Allah kita terus mengasah diri, membuka diri ya. Plus satu membuka diri ya. Kemudian plus dua itu apa namanya? Siap berkolaborasi ya kan. Jadi dengan hadirnya kita ke acara-acara yang Pak Nas lakukan ya seperti MLMC kemarin itu adalah dalam rangka plus dua. Kita selalu Belajar. berkolaborasi dengan gurunda kita gitu. Kemudian plus tiga, kemudian plus empat itu adalah titik keridoan tadi ya, memandang semua orang itu sama, tidak ada yang pernah. Jadi plus empat itu mulai itu tuh Pak apa ke- apa kertas merahnya kosong gitu, mulai kosong. Plus empat itu ya. Kemarin saya terjebak juga tuh Pak, ngisi kertas merah tuh Pak. Hmm. Padahal saya Sama, apa ya? sama Bu. Iya, Padahal iya. waktu dipikir nggak Nggak kepikir. ada, nggak ada Pak. Iya. Sebetulnya nggak ada. Tapi karena Pak Tapi Pak Nas karena dipaksa, nyebut-nyebutin, iya, akhirnya eh, ya udahlah saya tulis gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Itu akhirnya hanya evaluasi untuk diri saya sendiri Betul. seperti saya belum disiplin gitu kan. Saya belum melakukan banyak karya gitu. Itu ada di kertas merah saya Pak Bushro gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, begitu hangat perbincangan kita malam ini ya. Kita sampai jam berapa nih Pak? Pak Masih ada Rifan. waktu 10 menit lagi mungkin ya Pak ya. Gitu. Ya. Heeh. Pak Rifan, mangga Pak Rifan. Jangan di belakang layar terus Pak Rifan. Saya pengen melihat di depan layar Pak Rifan. Pak Rifan ini sama dengan saya TFT-nya. Oh ya, TFT Iya. berapa Teh? TFT Ke-9. 9. Oh 9 ya. Ya, Alhamdulillah. Mangga, Gus Rifan, mangga. Ini sedang apa namanya? Ya alhamdulillah kemarin. Dan sama kayak Kak Inong tadi itu. Iri, iri, bener-bener ya Allah grupnya luar di Eh, Berarti Pak apa Rifan disebut belum ya? sama Ustaz Hadirnya di Malik dunia itu. kuantum ya Pak Rifan ya. Betul, Ya. Masya Allah. Kalau tahun kemarin kan saya sama istri yang di Mila 8 itu. Aku ingin kapan ya bisa berangkat lagi ya, kapan ya gitu. Ya Allah itu gitu. Ya Allah senengnya gitu teman-teman yang itu ya sudahlah di dunia kunantum dulu gitu.
Insya Allah, insya Allah. Ridho ya Pak Rifan ya, kan harus ridho ya Pak ya, Alhamdulillah. walaupun tidak bisa hadir ke Jakarta. Iya, Alhamdulillah. Saya ada cuplikan, kira-kira teman-teman mau melihat nggak ya? Mangga silakan silakan Bunda. Ya, baik ya, izin ya. Kita lihat di sini di Telegram. Ini eh ada santri, sebentar. Ini saya ke sini. Di PH-PH manapun setahu saya. Dari sini. Ini adalah acara pembukaan waktu kita pertama kali masuk ya. Keren kan? Cuma di tempat saya aja atau semuanya yang nggak ada suaranya ini? Iya, belum keluar suaranya. Oh, Banknya juga belum keluar Pak Busro. berarti tahun depan harus ikut acara milad biar keluar suaranya. Iya, insya Masya Allah Allah. Pak Amin, Busro. amin, amin, amin. Insya Allah. Insya Allah. Karena kalau ada suaranya ini dahsyat, Pak. Ini apa sih Pak Busro? Benar-benar dahsyat gitu. Dahsyat ya. Nanti saya ini ada lagi testimoni. Ada suaranya ya? Mekah ini. Mekah. Subhanallah. Ya, memang kayak memang khusus tempat konser gitu ya. Oke. Saat share itunya Bunda Bunda Ria di apa namanya itu soundnya di klik. On kan. Iya, nggak keluar suara ini. Ini dari santri PKR. Ya. Pas acara ini kasihan peserta yang VVIP ya Bunda. Dan santri Kena PKR pecahan itu yang kayunya. dapat door prize umroh di Desember ya. Insya Allah. Kenapa ya malam ini yang sharing kok nggak ada sama sekali yang sharing tentang artisnya, padahal artisnya juga luar biasa.
Kita masih Artis itu tertegun idola saya. tertegun-tegun dengan materinya Ustadz Nas, Pak Busro. Iya, jadi artis-artis yang Karena kalau aku boleh cerita sedikit, aku di sini berperan sebagai Kiki. Jadi ceritanya kalau bisa aku rangkum Ini tentang Ciki yang bicara. Kiki mendapatkan Mm-mm. keajaiban dari ujian-ujian yang udah Allah berikan sama Kiki ini. Jadi bagaimana dia bisa survive lagi dari nol lagi sampai akhirnya bahagia lagi menemukan kebahagiaannya gitu. Jadi ceritanya tuh dirangkum dengan manis, dengan pastinya tidak menggurui, tapi insya Allah bisa memberikan manfaat untuk siapapun yang menontonnya nanti gitu. Jadi pada saat proses syutingnya sih alhamdulillah semua dikasih kelancaran ya Mas ya, dari hari pertama sampai hari. Baik, teman-teman, yaitu kira-kira beberapa cuplikan video ya. Kita bangga Iya, dengan komunitas Magnet Rizki karena saya melihat komunitas Magnet Rizki adalah Islam yang Indonesia banget gitu lah. Kita mengangkat berbagai macam budaya gitu. Bahwa kita perlu banyak merangkul saudara-saudara kita se-Nusantara dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai dengan ke Malaysia juga gitu. Alhamdulillah. eh Silakan, ada yang mau ditambahkan lagi? Masih ada 3 menit, Pak Bushro atau teman-teman, mangga. ya Ya, barusan Bunda. Pak Busro berkomen apa mengutarakan bahwa kita tidak mengomentari yang artis-artis ya Pak Busro. Itu Betul. karena apa Padahal ya kalau artisnya kan kita yang diundang itu artis-artis papan atas itu kayak Dude Herlino, Alisa Ya, Tubandono, Citra iya, Kirana, iya. Rizky Aditya. dan Tapi kita kok sama sekali tersisihkan gitu loh sama ya dan Artisnya ya Masya Allah Pak Nas dan para artis CTMR sepertinya. ya artis-artisnya itu Masya Allah dari kisah-kisah mereka itu banyak sekali yang menginspirasi kita gitu. Iya, Apa namanya tuh Subhanallah mereka menemukan ilmu MR itu begitu apa penuh keajaiban betul. Masya cara-caranya Allah. itu. Iya. Kalau kita bahas nih Pak Bushro kayaknya sampai perlu pagi. seharian juga. Bisa sampai pagi. Ya, makanya Ya tadi bisa yang sampai untuk yang pagi. artis sudah deh. Pokoknya intinya Ya, kalau yang artis itu adalah dalam rangka Magnet Rizki ya melebarkan dakwah gitu kan. dakwahnya Karena kita melalui harus ini para kita artis ini. harus berakrab-akrab dengan media gitu. Dan media perfilman itu Betul. adalah cara paling canggih untuk Masya Allah menjaga jangka panjang suatu dan komunitas gitu. ya Iya. Allah panjangkan umur Amin, amin ya rabbal semua alamin. para September Iya. semuanya pengamal ilmu MR rezeki ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Eh, sam 1 menit lagi, silakan Pak Bushro. Ada closing statement mungkin dari Pak Bushro. Oke, terima kasih Bunda Ria. Ini closing statement saya akan ambil cuplikan dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 17. Surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 54 yang pertama. Kata kalimat yang pertama yaitu Rabbukum a'lamu bikum. Tuhanmu mengetahui dirimu. Jadi kenapa kok kita mesti ridho menerima apa yang terjadi pada kita, apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu rasanya seperti luka yang menyayat. Karena memang sebenarnya kita lagi butuh itu. Allah mengetahui kita butuh luka itu untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Seperti kalau waktu kemarin COVID, kita kan dikasih virus. Kita dikasih virus yang namanya vaksin. Vaksin itu kan memberikan virus agar kita daya tahannya semakin kuat. Allah juga lebih dari manusia itu yang memberikan vaksin. Allah itu mengetahui kondisi kita. Kita itu perlu diberikan kebahagiaan atau perlu diberikan ujian, itu Allah yang maha mengetahui. Makanya apapun yang Allah berikan kepada kita, kita mesti ridho menerimanya. Itu saja dari saya untuk closing statement-nya, Bunda. Ya.
ketemu why-nya ya Pak ya, mengapa kita Betul, Ustaz. diberikan luka oleh Allah, karena Allah ingin memasukkan cahaya ke dalam diri kita. Masya Allah. Dan terinspirasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 27 tadi ya Pak ya. Ayat 54, Bunda. Ayat 54. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah sampai kita berada di ujung ya, maunya nggak selesai-selesai nih ya. Pokoknya kalau ini nih keren banget ya. Komunitas yang selalu berenergi positif ya. Semoga pertemuan malam ini membawakan hikmah ya. Semoga kita ini, saya yakin ya seperti yang Pak Bushro katakan bahwa setiap manusia itu pasti ada proses luka ya Pak ya. Kenapa? Karena kita sedang proses bertumbuh gitu. Sebuah pohon yang awalnya dari kecambah kemudian menjadi punya cabang, batang kemudian tak bercabang, pastinya kan itu mengalami berbagai macam luka ya Pak Bushro ya gitu. Jadi luka itu adalah bagian dari proses ya untuk kita bertumbuh. Alhamdulillah, tinggal kita memahami bahwa luka ini adalah dalam rangka Allah memberikan cahaya kepada kita. Terima kasih banyak Pak Bushro. Semoga malam ini memberikan cahaya kepada kita semua. Kita menjadi generasi yang bisa ibaratnya bisa memutuskan luka yang terus-menerus gitu ya. Gitu. Stop ya, inner child sudah itu masa lalu ya. Kita dengan RFF ya. Kemarin tuh yang paling dahsyat RFF ya Pak Bushro ya. Wah, Iya, keren banget itu. Gitu. betul. Itu. Nah, terus apa namanya? Dengan RFF ini kita menyempurnakan energi kita di sekitar hand on hand kita berjamaah ya untuk membangun lagi energi berlian yang luar biasa menuju Indonesia Emas 2045. Ya, 2030 itu sebentar lagi teman-teman, sekarang 2024, 6 tahun lagi itu tidak sebentar ya gitu. 2030 kita harus keluar dari kita harus posisinya sudah stabil, benar-benar stabil untuk menyambut era 2045 Indonesia emas menjadi 4 besar dunia. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Allah ya Dan Rabbal Alamin. itu tidak akan terbangun kalau diri kita belum selesai dengan diri kita sendiri ya. Dan kita semoga melalui Insan NMR ini satu demi satu, keajaiban demi keajaiban terbangun di keluarga kita, kemudian menyebar kepada eh, orang tua kita dan sepupu-sepupu kita gitu kan. Seperti di Quran surat Al-Baqarah, urutan berbuat baik itu kan pertama kepada orang tua, kemudian kepada karib kerabat ya. Kita mengobati luka batin kita, kita bantu mengobati luka batin saudara-saudara kita ya. Duduk diam rezeki datang, duduknya kita adalah dengan kita lebih dekat dengan keluarga kita lebih mencintai keluarga kita lebih merangkul lagi keluarga kita sentuh satu demi satu keluarga kita obati luka batin itu ya. Tidak apa-apa kalau awalnya berupa jebakan-jebakan ya Pak Bushro ya, jebakan-jebakan healing ya, jebakan keajaiban. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang akan menjadi sejarah ya untuk menjadi titik poin ya menuju Indonesia lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya, begitu cintanya saya ini energinya nggak habis-habis nih Kak Ino ya. Gitu. Kita tutup saja ya dengan istighfar kita 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya astagfirullah. Allah, ampuni saya salah, saya siap belajar ya Allah. Bimbing kami menjadi lebih baik lagi ya Allah. Di luar kami semuanya sudah baik, orang tua kami baik, tetangga kami baik. Semua yang di hadapan kami adalah orang-orang baik. Mereka adalah para ahli surga. Kami yang sedang terus memperbaiki diri. Maka bimbing kami ya Allah. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya, Pak Bunda Busro dan Terima kasih, teman-teman Bunda. semua. Iya, Terima sama. kasih Bunda Kita ketemu Ria. lagi Terima Jumat ya, kasih teman-teman. Pak Betriji. Busro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat
Selamat terumbu karang, selamat Terima berbagi kasih Mono. cinta kepada keluarga. Salam untuk Siap, keluarga dan siap. generasi terbaik bangsa. Saya Khairiah, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin pamit Sama. juga. Izin pamit, Kak Inong. Sama-sama, Bun. Kasih. Sama-sama. Ketemu lagi ya.